Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatillah dengan NIM D1B325082, kelas LPL 02. Di video kali ini saya akan menjelaskan mekanisme sel kanker menghindari sistem imun. Teman-teman, tahukah kalian bahwa sel kanker dapat bersembunyi dari sistem kekebalan tubuh? Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme tersebut terjadi serta mengapa penting dipahami dalam bidang imunologi dan farmasi. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Adapun mekanisme sel kanker menghindari sistem imun adalah proses yang digunakan sel kanker untuk menghindari pengenalan dan penghancuran oleh sistem kekebalan tubuh sehingga dapat terus tumbuh dan berkembang. Alasan topik penting dipahami karena mekanisme ini menjadi dasar dalam memahami perkembangan kanker dan pengembangan terapi imun atau imunoterapi yang dapat meningkatkan kemampuan sistem imun melawan kanker. Kemudian adapun hubungan dengan imunologi, yaitu topik ini berkaitan dengan interaksi antara sel kanker dan sistem imun, termasuk peran sel T, sel NK, antigen, serta molekul checkpoint imun seperti PD1 atau PDL1. Adapun hubungan dengan bidang farmasi, yaitu pemahaman mekanisme ini membantu farmasis dalam memahami cara kerja obat imunoterapi, memilih terapi yang tepat, memantau efektivitas pengobatan, serta mengelola efek samping pada pasien kanker. Adapun komponen sistem imun yang terlibat, yaitu sistem imun yang berperan dalam melawan sel kanker meliputi sel T sitotoksik, sel T helper, sel NK, sel dendritik, makrofag, dan sel B. Sel dendritik berfungsi menangkap antigen tumor dan menyajikan kepada sel T. Kemudian sel T dan sel NK membunuh sel kanker. Sedangkan sel B menghasilkan antibodi terhadap antigen tumor. Pada kondisi normal, sistem imun mengenali antigen pada permukaan sel kanker dan menghancurkannya. Namun, sel kanker dapat menghindari sistem imun dengan beberapa cara, seperti menurunkan ekspresi MHC kelas 1, sehingga antigen tidak dikenali oleh sel T. Selain itu, sel kanker meningkatkan ekspresi PDL1 yang berikatan dengan PD1 pada sel T sehingga aktivitas sel T menjadi terhambat. Sel kanker juga menghasilkan zat yang menekan respons imun dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan tumor. Adapun sel-selnya yaitu sel T CD8, sel T CD4, sel NK, sel dendritik, makrofag, TREG, dan MDSC. Mediatornya yaitu PD1 dan PDL1 sebagai molekul checkpoint imun yang menghambat aktivitas sel T. Kemudian sitokinnya TGF beta dan IL-10 menekan respons imun, sedangkan IFNY membantu meningkatkan aktivitas antitumor. Kemudian antibodi terapeutik yaitu antibodi monoklonal anti PD1, misalnya nivolumab, pembrolizumab, dan anti PDL1 misalnya atezolizumab digunakan untuk mengaktifasi kembali sel T agar mampu menyerang sel kanker. Adapun contoh penyakit atau kondisi klinis yaitu mekanisme imun evasion banyak ditemukan pada melanoma, kanker paru, kanker ginjal, kanker kandung kemih, kanker payudara, serta beberapa jenis limfoma. Pada kanker-kanker tersebut, ekspresi PDL1 sering meningkat sehingga respons imun menjadi lemah. Kemudian adapun upaya pencegahan, diagnosis atau terapi yang relevan yaitu yang pertama pencegahan, menerapkan pola hidup sehat, berhenti merokok, menghindari paparan karsinogen, serta vaksinasi HPV dan hepatitis B untuk mencegah kanker tertentu. Adapun diagnosisnya yaitu dilakukan melalui biopsi, pemeriksaan histopatologi, imunohistokimia untuk melihat ekspresi PDL1 dan pemeriksaan biomarker tumor. Adapun terapi yaitu meliputi pembedahan, kemoterapi, radioterapi,
terapi target, serta imunoterapi seperti inhibitor checkpoint imun atau anti PD1 dan anti PDL1 yang membantu mengembalikan kemampuan sistem imun untuk mengenali dan membunuh sel kanker. Adapun terapinya yaitu meliputi pembedahan, kemoterapi, radioterapi, terapi target, serta imunoterapi seperti inhibitor checkpoint imun atau anti PD1 dan anti PDL1 yang membantu mengembalikan kemampuan sistem imun untuk mengenali dan membunuh sel kanker. Adapun peran farmasi di sini yaitu edukasi pasien seperti memberikan informasi tentang cara imunoterapi, cara penggunaan obat yang benar, pentingnya kepatuhan terapi serta mengenali efek samping. Kemudian pemantauan efektivitas dan keamanan terapi seperti memantau respons pengobatan, efek samping terkait imunoterapi atau immune-related adverse events, serta interaksi obat. Adapun pencegahan penggunaan obat atau produk imunologi yang tidak rasional yaitu memastikan penggunaan obat sesuai indikasi dosis dan pedoman terapi serta mencegah penggunaan obat tanpa resep atau klaim imunoterapi yang tidak terbukti. Jadi, teman-teman, sel kanker dapat menghindari sistem imun melalui berbagai mekanisme seperti menurunkan MHC kelas 1 dan meningkatkan PDL1. Mekanisme ini memungkinkan sel kanker terus tumbuh dan berkembang. Pemahaman tentang imun evasion menjadi dasar pengembangan imunoterapi kanker, serta farmasis berperan penting dalam edukasi pasien, pemantauan terapi, dan penggunaan obat yang rasional. Jadi teman-teman harus ingat, kenali pentingnya deteksi dini kanker dan patuhi pengobatan yang diberikan. Jangan menghentikan atau menggunakan obat imunoterapi tanpa konsultasi dengan tenaga kesehatan. Terapkan pola hidup sehat untuk membantu menurunkan risiko terjadinya kanker. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.